sedikit menjelaskan materi saya, yaitu tentang kompensasi. Nah, kompensasi sendiri sangat erat kaitan dan hubungannya dengan mata kuliah saat ini yang dipelajari, yaitu manajemen sumber daya manusia. Kompensasi sendiri merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka kepada perusahaan. Kompensasi juga merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau sebuah perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode tetap. Nah, definisi kompensasi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, De Lyoder mengemukakan bahwa balas jasa membuat anggota tim kerja dapat bekerja sama dan berprestasi. Sementara menurut Andrew F. Skula mengungkapkan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap sebagai salah satu balas jasa ekuivalen. Nah, kompensasi sendiri terbagi menjadi dua bagian atau dua macam. Nah, yang pertama kompensasi secara langsung dan yang kedua kompensasi tidak langsung. Nah, untuk yang pertama kompensasi langsung, seperti contoh perusahaan rokok yang memberikan gaji dan upah kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua kompensasi tidak langsung, seperti perusahaan rokok tadi memberikan fasilitas atau tunjangan kesehatan yang bisa kita kenal dengan BPJS untuk meningkatkan kinerja karyawan. Saya akan menjelaskan tujuan, manfaat, dan fungsi kompensasi. Yang satu, tujuan kompensasi. Secara umum tujuan kompensasi ada 8, yaitu ikatan kerjasama, putusan kerja, C. Pengendalian efektif, jika motivasi, jika program stabilitas karyawan dengan disiplin, pengaruh serikat buruh, pengaruh pemerintahan. 2. Manfaat kompensasi. Manfaat dari adanya kompensasi adalah untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. 3. Fungsi kompensasi. Menurut Martoyo tahun 1994, fungsi kompensasi ada 2, yaitu A. Penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif, B. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem dan kebijaksanaan kompensasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Sistem dan kebijaksanaan kompensasi. Sistem kompensasi secara umum terbagi 3, yaitu sistem waktu. Dalam sistem ini, penetapan kompensasi didasarkan atas standar waktu seperti jam, harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua, sistem hasil. Dalam sistem ini, penetapan kompensasi didasarkan atas kesatuan yang dihasilkan oleh pekerjanya, seperti per potong, per liter, per meter, atau per kilogram. Yang ketiga, sistem borongan. Dalam sistem ini, kompensasi ditetapkan berdasarkan besarnya jasa yang didasarkan atas volume pengerjaan atau lama pengerjaannya. Kebijaksanaan kompensasi. Kebijaksanaan kompensasi, baik besarnya susunannya maupun waktu pembayarannya, dapat mendorong gairah pekerja untuk mencapai prestasi kerja sehingga dapat membantu terwujudnya sasaran perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi itu terbagi 3, yaitu yang pertama, faktor intern organisasi. Faktor intern organisasi itu dipengaruhi atas dana organisasi serta serikat pekerja. Yang kedua, faktor pribadi karyawan. Faktor pribadi karyawan itu didasarkan atas produktivitas pekerja,
posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman, serta jenis dan sifat pekerjaannya. Yang ketiga, faktor ekstern. Faktor ekstern itu dipengaruhi atas penawaran dan permintaan pekerja, besarnya biaya hidup, kebijaksanaan pemerintah, serta kondisi perekonomian. Pengaruh lingkungan terhadap kompensasi. Pengaruh lingkungan terhadap kompensasi dibagi menjadi dua, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal sebagai tambahan terhadap pengaruh eksternal pada kompensasi yang telah dibahas, ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi upah, ukuran, umur, anggaran tenaga kerja perusahaan, dan siapa yang dilibatkan untuk membuat keputusan untuk organisasi. Lingkungan eksternal, di mana di antara faktor-faktor yang mempengaruhi upah dan kebijakan kompensasi adalah sesuatu yang berada di luar perusahaan, seperti pasar tenaga kerja, pasar, kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, dan serikat kerja. Metode kompensasi. Metode ini terdiri dari satu metode jamak. Metode jamak yaitu metode yang dalam gaji pokoknya didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga juga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Kedua, metode tunggal. Metode tunggal yaitu suatu metode yang dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Randall dan Susan 1996 107 sampai 112 mengemukakan bahwa ada berbagai metode yang digunakan untuk mengevaluasi jabatan tradisional, diantaranya sebagai berikut. Pertama, metode ranking. Metode ini mengandalkan nilai pasar masing-masing jabatan. Kedua, metode klasifikasi jabatan. Ketiga, metode perbandingan faktor. Keempat, metode rating angka. Dan yang terakhir, metode High-Hierarchical Profile.